Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melihat payung di sekitar Masjid Nabawi menambah kenyamanan beribadah. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan. Nah, ini saya berada di depan masjid. Ini merupakan pintu utama ya teman-teman. Sekarang di depan Masjid Nabawi sudah ada juga toko ya, yang sebelah kiri dan kanan ya. Nggak salah ini tulisannya Al Munawwarah. Itu menjual barang-barang souvenir sejadah Al-Quran yang original dan harganya cukup lumayan juga ya. Nah, sekarang saya ingin melihat payung dari sisi sebelah kiri ya teman-teman, dari Masjidil Haram di pintu 26 dan 25. Nah, pintu ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu untuk hanya jemaah wanita saja, sedangkan jemaah laki-lakinya nanti dari pintu 21 dan 20 atau 22. Nah, ini payung pada siang hari sudah terkembang ya teman-teman. Kalau terus lagi ke pintu 27 atau 29 nanti udah berdampingan dengan kaki ya teman-teman, karena ada penjagaan maka saya tidak mengambil video. Sekarang posisi saya coba berubah dari sisi sebelah kanan dari masjid atau sebelah kiri kalau menghadap ke depan di pintu U16. Ini khusus pintu untuk jemaah laki-laki. Nah, di samping pintu 16 atau 15 itu adalah jemaah wanita di sisi kiri, yang tadi di sisi kanan dan sekarang di sisi kiri kalau menghadap ke depan. Antara pintu masjid dengan pintu pagar itu akan berbeda ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman datang ke Masjid Nabawi, mohon diperhatikan antara pintu masjid dengan pintu pagarnya, karena kalau dengan pintu masjid itu angkanya tidak terlalu besar, 2 angka, sedangkan kalau pintu pagar itu angkanya ratusan. Ada 330 pintu utama misalnya. Di 338 itu arahnya sebelah baki. Itu ya teman-teman. Kalau ke arah Masjid Yamamah nanti lain lagi nomornya. Dia nomor pintu pagarnya cukup banyak, sedangkan pintu di dekat Masjid Yamamah itu ada pintu masjid, ada pintu 5, ada pintu 1. Pintu 1 merupakan pintu yang mengarah ke makam Rasulullah ya teman-teman. Sekarang saya ambil dari posisi sebelah ke kiri Masjid Nabawi. Payungnya masih terkembang ya karena cuaca cukup panas, tapi dengan adanya payung ini menambah kenyamanan bagi para jemaah untuk beribadah. Kalau tidak masuk ke dalam bisa di luar ya. Biasanya juga di dekat payung itu ada kipas ya teman-teman ya. Kipasnya selalu blower itu berputar tuh ya teman-teman ya. Nah, kalau pada malam hari biasanya payungnya kuncup nanti ya. Nah, di masjid ini seluruh di sekitar atau melingkari masjid itu ada payungnya teman-teman ya. Dia selalu berbaris 2, sedangkan di arah kiblat sendiri pun juga ada payung, sekalipun tidak dipakai untuk sholat ya teman-teman. Makanya teman-teman yang sholat di Masjid Nabawi mohon untuk memperhatikan di mana batas boleh salat. Nanti jangan karena buru-buru teman-teman langsung salat aja, tetahunya di depan imam. Biasanya tidak boleh melewati pintu 1. Pintu 1 tersebut merupakan tempat imam dari Masjid Nabawi ya teman-teman ya. Nah,
Ini merupakan salah satu pintu nih ya teman-teman ya. Ini juga di sisi kiri payungnya masih terbang ya teman-teman, dan cukup juga nyaman buat kita duduk-duduk di luar menunggu waktu salat. Tapi yang namanya panas tetap juga terasa ya panasnya, bahkan lebih dingin di dalam ya teman-teman ya. Masuk ke dalam masjidnya AC-nya cukup dingin, tapi di tengah juga ada payung di Masjid Nabawi teman-teman. Kalau pada siang biasanya payungnya dipasang, kalau malam dikunci. Nanti saya akan coba juga ke teman-teman untuk melihat di rooftopnya Masjid Nabawi ya. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini berada di pintu di sisi sebelah kiri, ada pintu 8 dan pintu 5. Ini saya dari pintu 5 ya teman-teman, dan saya mengambil ke arah depannya. Nah, ini dari sini kita udah bisa melihat kiblat ini, ke arah kiblatnya. Nah, ini batas kita salat berjamaah teman-teman. Kalau di depan kadang kita buru-buru langsung ke depan, taunya di depannya imam. Ini biasanya ada batas boleh kita salat. Kadang-kadang kan namanya tanda sering kelupaan ya teman-teman. Nah, di depan Masjid Nabawi atau mihrabnya depan mihrabnya Masjid Nabawi juga ada payungnya ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya buat apa? Ya biasanya untuk tempat jemaah duduk-duduk santai melihat ya teman-teman ya. Ini kelihatannya payungnya, ini sekitarnya. Ini udah dari sini saya melihat ke pintu 1 bisa kelihatan. Nanti saya coba zoom ya teman-teman biar bisa lihat. Ini adalah pintu 5, di pojoknya pintu 8 ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa hafal ya. Nah, khusus untuk jemaah wanita nanti ada khusus dari pintu yang nomor 14 tadi, dari sisi biasanya 10, 11 itu untuk wanita. Nah, kalau untuk yang laki biasanya 6, 5 ya teman-teman ya. Karena di Masjid Nabawi tidak sama dengan di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak ada sekat antara wanita dan laki-laki. Di Masjid Nabawi ada sekatnya. Ini saya ambil dari depannya, dari pagar dekat Masjid Yamamah. Nah, itu kelihatan ya kubahnya ya, yang hijau ya kubahnya, dan ada juga yang abu-abu. Nah, kita coba zoom ya teman-teman biar teman-teman bisa melihat. Nah, dari situlah kita masuk ke tempat makam Rasulullah, yaitu Umar dan Abu Bakar Siddiq. Pemakamnya 3 sahabat Rasul ya teman-teman ya. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa datang ke Masjid Nabawi untuk berziarah. Ini pintu ya teman-teman, pintu satunya kelihatan nih teman-teman ya, pintu 1. Nanti ada pintu 2. Nah, pintu 1 ini memang kita untuk salat rebutan, dan untuk masuk ke pintu 1 kita harus memutar dulu, yang diarahkan tidak khusus untuk jemaah wanita tidak bisa ya teman-teman. Ada hari-hari khusus. Tadi ada pintu 5, pintu 4. Nah, ini pintu 5 ini untuk jemaah laki-laki ya, pintu masuknya. Nah, hitungan pintu 1-nya itu dari tempat ke arah makam Rasulullah. Ini pintu 5 ya teman-teman. Di pintu 6, pintu 8, pintu 10, pintu 9 juga ada ya. Jadi setiap pintu dia dikasih nomor ya teman-teman. Kayak nanti kalau kita datang ke datang ke Masjid Nabawi harus hati-hati ya teman-teman. Pintunya sama juga dengan Masjidil Haram, harus hati-hati karena pintunya tuh sama
Nah ini jalan ya teman-teman, istilahnya sekat kita untuk bisa lewat ke makam Rasul. Kita harus memutar dulu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.